Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Masta selaku dosen pengampu seminar pada siang hari ini dan rekan-rekan yang saya cintai. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi mengenai asuhan keperawatan pada pasien asma. Adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama Siti Zainab, yang kedua Rachel Melanie Krismayanti, yang ketiga Martina Sofia Rohim, yang keempat Irsyah Marqueta Nevas, yang kelima Tiara Eka Putri Kardiansyah, yang keenam Winnie Nela Faiza Ramadhani, yang ketujuh Delia Ayu Anzani, yang kedelapan Nadia Hilwa Zulaika Rohim, yang kesembilan Dila, yang kesepuluh Komang Chandra Marini, dan saya sendiri sama Putri Salasabila. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya latar belakang. Asma adalah penyakit kronis saluran napas akibat inflamasi bronkus yang menyebabkan gejala sesak. Bentuk dan mengi dengan prevalensi 4,5% di Indonesia. Lebih dari 12 juta orang dan 11.534 kasus di Banda Aceh yang dipengaruhi faktor genetik serta lingkungan seperti alergen, polusi, dan asap rokok, berdampak pada kualitas hidup dan biaya pengobatan sehingga diperlukan kontrol rutin, pengobatan teratur, serta edukasi pasien dan keluarga untuk mencegah ekstrebasi dan kekambuhan. Yang selanjutnya tujuan. Pertama, mampu melakukan pengkajian fokus pada pasien dengan asma. Yang kedua, mampu menentukan diagnosa, menyusun SLKI yang relevan dengan diagnosa keperawatan asma. Dan yang ketiga, mampu merancang SIKI untuk penata laksanaan pasien asma, serta menjelaskan nasionalisasi dari setiap intervensi yang dipilih. Selanjutnya ada pengkajian. Yang pertama, identitas pasien, nama Tuan X, usia 49 tahun, jenis kelamin laki-laki. Yang kedua, keluhan utama, sesak nafas sejak pagi tadi. Riwayat kesehatan, yang pertama, riwayat sesak nafas sejak kecil. Yang kedua, ada anggota keluarga yang mengalami sesak nafas, yaitu ayah. Yang keempat, data subjektif. Yang pertama, pasien mengeluh sesak sejak pagi tadi. Yang kedua, pasien mengeluh pusing dan lemas sejak mencoba untuk batuk tapi dahak tidak keluar. Yang ketiga, pasien memiliki riwayat sesak nafas sejak kecil. Yang keempat, pasien mengeluh sesak nafas karena udara dingin. Yang kelima, apabila sesak nafas pasien cuma minum obat yang didapatkan sebelumnya dari puskesmas. Yang keenam, pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas fisiknya terbatas. Yang ketujuh, di keluarga pasien ada anggota keluarga yang mengalami sesak nafas, yaitu ayah pasien. Selanjutnya ada data objektif. Yang pertama, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, nafas 32 kali per menit, pernapasan pasien cuping hidung. Yang selanjutnya wheezing pada pemeriksaan toraks. Selanjutnya pasien tampak cemas. Yang keenam ada terapi farmakologi, yaitu terapi nebulizer Combiphene 2,5 mg per 2,5 ml dan Flecoxib 0,5 mg per 2 ml. Yang kedua, terapi infus D5 tambah aminopilin 20 TPM. Selanjutnya data senjang, data subjektif, pasien mengeluh pusing, lemas, dan sesak nafas sejak pagi tadi. Pasien mencoba batuk tapi dahak tidak keluar. Pasien mengatakan sesak nafas karena udara dingin. Saat aktivitas pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas fisiknya terbatas. Riwayat sesak nafas sejak kecil dan ada anggota yang mengalami sesak nafas yaitu ayah pasien. Data objektif TTV,
Yang pertama, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 36,7 derajat, nafas 32 kali per menit. Pemeriksaan fisik toraks, auskultasi, terdengar wheezing, pasien tampak cemas. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama ada diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif dengan kode D0001 dengan DS. Pertama, pasien mengeluh sesak sejak pagi tadi. Yang kedua, pasien mengeluh pusing dan lemas. Sudah mencoba untuk batuk tapi dahak tidak keluar. Yang ketiga, pasien mengeluh sesak nafas karena udara dingin. Untuk DO-nya TTV, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, RR 32 kali per menit, pernapasan pasien, cuping hidung, wheezing pada pemeriksaan toraks. Yang kedua ada diagnosa intoleransi aktivitas dengan kode D0056 dengan DS. Pertama, pasien mengeluh sesak sejak pagi tadi. Yang kedua, pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas fisiknya terbatas. Untuk DO-nya, TTV, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, RR 32 kali per menit. Yang kedua, pasien tampak cemas. Untuk mohon maaf, etiologinya intoleransi aktivitas dengan kode D0056 berhubungan dengan imobilitas ditandai dengan pasien mengeluh lelah dan dyspnea saat atau setelah aktivitas. Yang ketiga ada diagnosa ansietas dengan kode D0080. Untuk DS-nya, pasien mengeluh sesak sejak pagi tadi. Yang kedua ada pasien mengeluh pusing dan lemas, sudah mencoba untuk batuk tapi dahak tidak keluar. Untuk DO-nya, TTV tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, RR 32 kali per menit. Yang kedua, pasien tampak cemas. Untuk etiologinya, ansietas dengan kode D0080 berhubungan dengan krisis situasional, ditandai dengan pasien mengeluh pusing dan frekuensi nafas meningkat. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama, diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan nafas dengan kode L01001 meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, batuk efektif meningkat. Yang kedua, produksi sputum menurun. Yang ketiga, wheezing menurun. Yang keempat, dyspnea menurun. Yang kelima, frekuensi nafas membaik. Yang keenam, pola nafas membaik. Untuk psikinya, yang pertama untuk latihan batuk efektif dengan kode I01006. Untuk observasinya, yang pertama identifikasi kemampuan batuk, monitor daya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Untuk terapeutiknya, atur posisi semi forward, buang secret pada tempat sputum. Untuk edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik dan ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucut, dibuatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulang tarik nafas dalam hingga 3 kali, anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Untuk kolaborasi pemberian mukotik atau ekspektoran jika perlu. Selanjutnya ada manajemen jalan napas, observasi, monitor pola napas, frekuensi kedalaman usaha napas. Yang kedua, monitor bunyi nafas tambahan. Yang ketiga, monitor sputum jumlah warna dan aroma. Terapeutik, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lalu, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkodilator ekspektoran mukolit. Yang selanjutnya ada intoleransi aktivitas. Setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas dengan kode L05047 meningkat dengan kriteria hasil 1, kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. 2, keluhan lelah menurun. Yang ketiga, frekuensi napas membaik. Yang untuk
Psikinya manajemen energi dengan kode I05178. Observasinya identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan dan monitor kelelahan fisik dan emosional. Untuk terapeutiknya, lakukan latihan tentang gerak pasif dan atau aktif, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Edukasinya anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika ada tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Selanjutnya ada intervensi dengan kode D0080 berhubungan dengan situasional ditandai dengan pasien mengeluh pusing dan frekuensi napas meningkat. Untuk SLA-nya, kalau dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat ansietas dengan kode 80903 menurun dengan kriteria hasil serta verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun. Yang kedua, frekuensi pernapasan menurun. Untuk itunya, reduksi ansietas dengan kode I09314. Untuk observasinya, yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas, misalnya kondisi waktu dan stresor. Yang kedua, monitor tanda-tanda ansietas seperti verbal dan non-verbal. Untuk terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, temani pasien untuk mengurangi kecemasan. Yang ketiga, pahami situasi yang membuat ansietas. Dengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya, gunakan pendekatan tentang dan meyakinkan motivasi, mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Untuk edukasinya, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Selanjutnya, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Yang terakhir, latih kegiatan penglihatan untuk mengurangi ketegangan. Pengalihan. Selanjutnya, latihan penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Selanjutnya, latihan teknik relaksasi. Untuk kolaborasinya, pemberian obat anxietas jika perlu. Baik, implementasi pertama yaitu diagnosa 1, bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian harinya tanggal sama jam Senin 24 November 2025 jam 8 sampai jam 9.30. Implementasinya yaitu latihan baku efektif. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan batuk, memonitor adanya retensi sputum, memonitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, mengatur posisi semi-fowler, membuang sekret pada tempat sputum, menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, menganjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik dan ditahan selama 2 detik. Kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mecucu atau dibulatkan selama 8 detik. Menganjurkan pengulangan tarik nafas dalam hingga 3 kali. Menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Berkolaborasi, pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Kemudian manajemen jalan nafasnya yaitu memonitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas. Kemudian memonitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurgling, mengizing, ronki kering. Memonitor sputum, jumlah, warna, dan aroma. Memposisikan semi-fowler atau fowler, memberikan minum hangat, melakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan penghisapan lendir kurang dari
menghindari litik, memberikan oksigen jika perlu, mengatuk efektif, berkolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Evaluasinya yaitu S-nya itu pasien mengatakan nafas terasa lebih lega setelah melakukan latihan batuk efektif. Pasien mengungkapkan dahak lebih mudah keluar dibanding sebelumnya. O-nya itu pasien tampak mampu melakukan teknik batuk efektif dengan benar sesuai instruksi. Retensi sputum berkurang, sekret tampak luar sangat saat batuk. Pemberian mukolitik atau ekspektoran dilakukan sesuai kolaborasi. A-nya itu masalah teratasi sebagian. Pasien mampu mengikuti instruksi latihan pernapasan dan teknik batuk efektif dengan baik. P-nya itu lanjutkan intervensi. Lanjutkan latihan batuk efektif setiap 2 sampai 3 jam atau sesuai kebutuhan pasien. Edukasi ulang teknik batuk efektif, memonitor tanda infeksi saluran nafas dan retensi sputum secara berkala. Lanjutkan kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran bila diperlukan untuk membantu pengeluaran sekret. Selanjutnya yaitu implementasi 2, diagnosa 2, intoleransi aktivitas D0056, hari Senin tanggal 24 November 2025 jam 09.30 sampai 10.00. Implementasi manajemen energi L.05178 yaitu mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, memonitor kelelahan fisik dan emosional, melakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif, memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan, mengajukan melakukan aktivitas secara bertahap, mengajukan hubungan perawat jika gejala kelelahan tidak berkurang, mengajukan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Untuk evaluasinya yaitu S-nya pasien mengatakan rasa lelah sudah berkurang, pasien merasa lebih kuat untuk melakukan aktivitas ringan. Yang O-nya itu pasien mampu melakukan latihan gerak pasif maupun aktif. Pasien tampak lebih segar, tidak tampak lemas seperti sebelumnya. Ekspresi wajah tampak rileks, tidak tampak stres atau cemas. Yang A-nya yaitu kelelahan berkurang terkait peningkatan toleransi aktivitas dan efektivitas manajemen energi, yaitu kondisi pasien membaik. Untuk P-nya lanjutkan intervensi yang pertama itu melanjutkan latihan rentang gerak pasif atau aktif sesuai toleransi, memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan sesuai melakukan aktivitas secara bertahap, edukasi tetap bila kembali memburuk. Implementasi ketiga, diagnosa ansietas dengan kode D80 pada hari Senin 4 November 2025 jam 10 sampai jam 11. Untuk implementasinya, yang satu mengidentifikasi saat tingkat ansietas, kondisi waktu stresor. Yang kedua, memonitor tanda-tanda ansietas atau verbal dan nonverbal. Yang ketiga, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang keempat, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan. Yang kelima, memahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang keenam, menggunakan pendekatan tenang dan meyakinkan, memotivasi, mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Yang ketujuh, menganjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Yang kedelapan, menganjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Yang kesembilan, melatih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Yang ke-10, melatih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Yang ke-11, melatih teknik relaksasi.
Untuk evaluasinya S, yang ke-1 pasien mengatakan merasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Yang kedua, pasien menyatakan napas sudah lebih teratur dan tidak terlalu gelisah. Yang ketiga, pasien mengatakan teknik napas dalam yang diajarkan membantu menurunkan kecemasan. Yang keempat, pasien merasa lebih nyaman karena ditemani dan didengarkan. Untuk O-nya yang satu, pasien tampak lebih rileks, kontak mata lebih baik. Yang kedua, frekuensi napas lebih stabil, nadi kembali mendekati batas normal. Yang ketiga, pasien dapat mengikuti latihan relaksasi dengan baik. Untuk A-nya, ansietas teratasi. Untuk P-nya, hentikan intervensi. Selanjutnya kesimpulan, pasien dengan asma mengalami sesak nafas akibat riwayat penyakit sejak kecil. Paparan udara dingin dan retensi sekret. Kondisi ini juga menyebabkan intoleransi aktivitas serta ansietas. Intervensi yang diberikan meliputi latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, manajemen energi, dan teknik reduksi ansietas sesuai standar PSIKI dan SLKI. Setelah tindakan dilakukan mengalami perbaikan yang jelas seperti napas yang lebih stabil, sekret yang mudah dikeluarkan, sesak berkurang, kecemasan menurun, dan kemampuan melakukan aktivitas ringan meningkat. Secara keseluruhan, asuhan perawatan telah berhasil membantu pemenuhan kebutuhan fisiologis dan psikologis pasien. Untuk sarannya, yang pertama, pasien diharapkan menjaga pola hidup sehat, menghindari pencetus asma, dan mematuhi pengobatan yang diberikan. Kedua, keluarga diharapkan memberikan dukungan dan membantu pasien dalam mengelola gejala asma. Yang ketiga, petugas kesehatan disarankan memberi edukasi lanjutan mengenai teknik kontrol asma dan pencegahan kekambuhan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.